Selamat malam semuanya. Aku harap kalian penuh banget dengan keceriaan ya. Walaupun kita kondisinya sudah mulai normal kembali dan walaupun keadaan ekonomi kita tidak bisa membaik seperti sebelum pandemi, tapi kita sudah banyak kesibukan. It's okay. Selalu ikuti saja, nikmati dan sudah berpasrahlah sama semesta. Perkenalkan, namaku Mela Morgan. Buat kamu yang baru, aku harap kamu betah menonton channel aku ya teman-teman, karena mungkin agak sedikit beda. Kadang-kadang aku pakai kata-kata sarkas yang aku harap itu tidak menyinggung kalian, karena aku tidak ada tujuan untuk jahat dengan kalian, apalagi kalian ini adalah sumber kecintaanku. Tapi aku juga manusia, kadang-kadang aku juga bisa emosi dikala kalian kayak apa ya, kayak nggak sabaran gitu. Misalnya personal reading tapi nggak sabaran, ganggu aku jam 7 pagi gitu loh. Aku juga melek. Oke, teman-teman, di sini aku ingin membawakan tema I miss you. Seseorang yang kangen sama kamu, sosok ciri alasan dia kangen diri kamu. Jadi aku harap pembacaan apapun, sifatnya ini vice versa juga boleh. Kamu bolak-balik energinya. Salah kak, dia ninggalin aku. Salah kak, aku ninggalin dia. It's okay. Aku hanya membacakan energi. Jika aja energimu yang terbaca, kita ambil life lessons-nya aja. Oke? Jadi ini general reading. General reading itu bisa resonate, bisa tidak resonate. Sekali lagi, bisa resonate dan bisa tidak resonate, teman-teman ya. Wow, ada astral house-nya. Nggak apa-apa ya, aku ikutin aja lah ini. Karena kartunya tuh harus berbeda-beda. Oke, kita akan lihat seseorang yang mencintai kamu. Mulai dari astral house-nya, kita akan bahas topiknya dulu ya, dari seseorang yang mencintai kamu di sini. Oke, masih ada cinta. Masih ada cinta dan seseorang yang pengejar keuangan ya. Jadi dia cinta sama kamu tapi sekaligus juga nggak bisa fokus. Kenapa? Karena dua-duanya ini berjalan. Kalau kata orang tua kita, cinta dan uang itu harus berjalan sejalan. Nggak mungkin salah satu makan cinta aja atau makan uang aja. Jadi orang ini yang aku bisa temukan adalah dia adalah orang yang realistis, dia adalah orang yang berimbang ya. Sekarang ini lagi mengejar kedua-duanya sosok ini. Sosok yang sayang sama kamu. Kita lihat, ini mungkin bisa aja menjadi bulan-bulan pertemuan kalian ya. Aku akan ambil sekitar 6. Tanggal lahir dia atau ulang tahun dia, pokoknya bulan-bulan penting lah. Bentar. Mana ya? Oke, ini. Kita akan lihat bulan-bulan penting. Ada September, Desember, November. Ini bisa juga bulan kalian putus. April, Agustus, dan ada Oktober. Kira-kira di sini kalian ketemu dia atau tanggal lahir dia, bulan lahir dia di sini silahkan ya. Berarti orang yang kangen sama kamu adalah di bulan-bulan ini. Untung gue nggak teriak bencong gitu. Karena kebiasaan aku juga begitu kalau teriak. Kamu udah tanya sama Kak Kevin ya di afirmasi. Oke, kita cek di sini mengenai cinta ya. Mengenai cinta, kita akan ambil beberapa. Pale. Wow. Seseorang yang kangen sama kamu. Wow. Aku cuma bisa ngomong wow. Oke. Announcement dan ada dolphin. Oke. Aku bisa melihat ya, jika masalah cinta di sini ada sesuatu yang dia tinggalkan, ada sesuatu yang dia buka. Jadi aku bilang, ya kemungkinan dia itu orangnya sedang meninggalkan sifat-sifat jeleknya sih, yang aku bisa tahu ya. Karena
ada kartu time to get out a situation dan ada sesuatu yang terbuka. Dia seseorang ini, dia atau seseorang ini itu menyadari sesuatu. Apakah aku tuh sedikit berhalu-halu orangnya, berdelusi, ya kan? Banyak main pikiran. Dan di sini dia tuh berpikir, apakah tanda ini, ya, pertanda ini adalah adanya sesuatu yang pernah aku lakukan di masa lalu. Jadi orang ini tuh lebih seperti kayak mengingat apakah di masa lalu saya ada salah atau gimana. Aku lihat di sini ada kartu dragon itu beware of self. Dia itu kayak banyak pikiran, atau dia bisa aja dia jadi halu mengingat diri kamu, dan dia lagi kayak masa penyembuhan, ya. Sehingga di sini aku melihat dia tuh kayak merasa apakah ini karma yang kulakukan di masa lalu gitu loh. Entah jahat sama siapa, entah sama pacarnya, mantannya, mantan suami, mantan istri, atau jahat ke kamu, atau bahkan kedua-duanya. Kita kan lihat di sini sosok yang kangen sama kamu. Oke, sorry. Sebelum masuk itu kita masuk ke wealth, atau ini kita bicara masalah finansial dulu ya. Jadi kalau kamu punya seseorang di sini, kamu bisa paskan apakah dari bulan lahir, dari perkara cinta, atau dari keuangan yang sekarang. Kalau kamu tahu kabar keuangannya, dia lagi concern banget sama pekerjaan ya teman-teman, karena ini harus seperfect mungkin. Ini tugasnya mungkin di belakang meja. Kemudian di sini aku melihat ini adalah bidang yang baru, karena kursi baru gitu ya, yang baru terisi olehnya. Dan di sini aku melihat di sini tuh sudah mulai kayak ada perbaikan dari sisi ekonomi lah untuk dia dengan bekerja di tempat baru di sini. Dan aku melihat ada banyak ketika pekerjaan ini itu sangat menyita banyak kekhawatiran. Dianya yang tidak mampu, dianya yang nggak kuat, atau dianya di sini yang seperti nggak percaya diri gitu loh. Dia takut dia tidak bisa mengcover pekerjaan ini. Jadi banyak worriednya juga. Aku bingung ya, orang tuh bukannya senang dengan tantangan baru. Jadi ini bukan tipe-tipe orang yang senang dengan tantangan baru sih. Sukanya sama yang monoton, yang mager tapi banyak duit. Ngepet tuh. Ya, ini ciri-cirinya adalah dari cinta dan uang itu sama-sama penting untuk hidupnya dia, karena ini kartunya keluar gitu ya. Siapa nih mantan kamu atau orang yang kamu kenal yang sekiranya dia money oriented sekali atau money making, suka menghasilkan uang atau butuh uang atau bekerja di bidang keuangan, tapi juga cinta kamu. We will see ya, kita akan lihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya dulu ya, aku akan buka 3 kartu kamu dengan orang ini. Seseorang yang kangen sama kamu, bagaimana sejarahnya dulu. Kita akan ambil. Maklum guys, sudah malam jadinya agak lapar juga anyway. Ada kartu strength, ada kartu Seven of Cups, dan ada kartu Seven ya. Ini 877. Egonya besar ya. Kalau aku bilang kalian tuh sama-sama kayak tidak mengungkapkan kejujuran. Ya, orangnya juga tidak mengungkapkan kejujuran, entah kamu atau dia, tetapi lo mau jujur tapi nahan gitu. Dan dia berusaha untuk kayak tidak memberikan sebuah janji sih sebenarnya, karena di sini ujung-ujungnya kayak dia kayak harus sendiri gitu loh. Entah kamu atau dia, energinya tuh kayak menghindari gitu. Entah kamu atau dia ya. Kayak saling lebih rileks, saling maunya dia tuh nggak ketahuan gitu. Kamu hubungannya tuh kayak independen aja. Kayak nggak ada mesra-mesranya sebetulnya. Jadi banyak rencana, tetapi nggak bisa dijalankan.
kewalahan kalian menghadapi rencana-rencana atau janji-janji ya yang tidak bisa ditepati. Ada kartu 3 wands, ada kartu 3 of swords. Ada yang meninggalkan di sini, meninggalkannya itu dan masih proses untuk meninggalkan karena sakit ya, mungkin dalam banget cintanya. Jadi ada yang baru putus, entah kapan, entah minggu-minggu ini, mungkin 6 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, atau maksimalnya 11 hari yang lalu gitu. Mungkin ya melepaskan diri lah. Aku melihat sih di sini entah kamu atau dia atau sama-sama melepaskan diri. Dan sama kalian tuh mulai kayak starting ya berjalan sendiri aja walaupun itu sakit. Masih belajar untuk move on. Ya. Energinya seperti itu. Kita bicara masalah cinta nih. Kenapa dia kangen sama kamu? Three of Swords, Eight of Cups. Ada yang sedih ya, ada yang sedih. Entah kamu ngusir dia atau dia terpaksa kayak pergi. Dia merasa kayak energinya itu masih belum bisa move on dari kamu, masih ketarik-ketarik terus. Aku ngeliatnya masih ketarik-tarik terus akibat perpisahan kalian. Masih kayak membiasakan diri sih teman-teman. Aku ngeliatnya membiasakan diri, mencoba untuk pergi tapi belum bisa 100% pergi. Masih timbang-timbang. Karena kenapa? Kamu tuh dan dia punya memori yang baik. Entah kamu di sini tuh selalu menjadi dewi penolong atau dewa penolongnya dia dikala dia itu membutuhkan, atau secara tidak sadar inner child kalian tuh sama-sama saling membutuhkan gitu loh. Itu yang membuat ini lekat. Ya, lekat banget. Sehingga kayak serba salah. Serba salah dan gak mau pergi. Harusnya sih memang tidak ada kontrol ya dalam pikiran orang ini tuh. Sebetulnya dia harus menyadari bahwa sudah tidak ada lagi nih yang membatasi dia, tetapi dia selalu termakan dan dia yang dari sendiri memang tidak mau untuk membebaskan diri. Kayak sendiri itu kayak blank gitu loh. Aku arahnya nggak tahu kemana. Aku nggak tahu cara memulai perjalanan hidupku tanpa kamu nih bagaimana. Gitu ya. Jadi belum bisa jalan lah, belum bisa mandiri. Sebenarnya kalau dia bilang adventure itu bagus, ya seperti yang dia katakan sama kamu, ya bagusnya seperti ini, mungkin kita harus putus sampai kamu menerima, bukannya makin lega, tapi mungkin dianya loh kok diterima ya, kok mau ya putus sama aku gitu loh, pengen dikejar, pengen kayak kamu kecewa kayak kalau aku pergi gitu. Kita lihat energi kamu ke dia ya. Satu energi saja aku akan buka di sini. Kamu tuh udah kayak energinya tuh kayak mati rasa ya. Ada kartu Four of Pentacles itu sudah menjadi keputusan mutlak aku. Ini aku baca energi kamu, tapi kalau misalnya ini adalah pembacaan kebalik berarti ini energi dia. Dia di sini sudah mutlak untuk tidak sementara ini tidak mau kembali. Ini masih ada lanjutannya sebetulnya ya. Tapi aku baca nih energi kamu. Vice versa silahkan. Sekali lagi silahkan. Aku tidak melarang ini kebolak-balik. Ada kartu The Devil. Ya. Kamu lebih cenderung melindungi diri kamu dari jeratan dia. The Devil itu selalu ya. Ini ada ikatan kemelekatan yang sangat kuat. Entah ini karmic relationship atau apapun itu yang sebetulnya belum selesai juga, tetapi kamu nggak tahu cara menyelesaikannya sehingga kamu di sini fokus sama apa yang sudah kamu punya. Kamu udah nggak mau buka pintu dulu. Takut ada ini. Kamu merasa insecurity aja. Sekarang kamu butuh kayak memprotek dirimu sendiri dari the devil.
Dan di sini kayak fokus seseorang yang apa ya, nggak mau terlalu jatuh kepada seseorang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu, atau seseorang yang tidak ada pergerakannya. Aku lebih lihatnya seperti itu sih di energi kamu. Tapi kalau misalnya ini tadinya bacaannya kebalik, sudah vice versa, berarti ini energi dia gitu ya. Kita lanjut. Apalagi alasan dia kangen diri kamu. Ada kartu The Sun. The Sun itu energi matahari ya. Kayaknya you are everything. Kamu segalanya. Energi kamu tuh kayak menyinari dia banget. Dia tuh jadi kayak banyak sadar karena kamu sebetulnya. Dia menyadari bahwa di sini kamu tuh adalah energi yang memberikan dia banyak pergerakan. Dia di sini jadi lebih giat, lebih memberikan apa ya, lebih banyak gerak lah ibaratnya. Dan dia ini banyak kesibukan berkat kamu, karena ada semangat itu, adrenalinnya bertambah. Di sini aku melihat dia sudah apa ya, berkat sama kamu itu dia tuh merasakan ada perlindungan, ada support, terus ada kayak kerjasama jangka panjang sama kamu, karena kamu tuh ada di belakang dia, jadi fungsi backupnya dia. Ada kartu The Moon. Kita bicara The Moon adalah seseorang yang sebetulnya merasa sangat terbantu sama kamu karena pelan-pelan dia ini bisa berubah. Ada sesuatu yang spiritual yang mengetuk hatinya dia, sehingga energi kamu tuh begitu besar buat dia. Walaupun kalian itu bagikan yin dan yang ya, tidak berkaitan tapi saling berdampingan. Ada kartu Ace of Swords. Dengan kamu dia tuh memiliki banyak ide, banyak hal yang ingin dilakukan. Ibaratnya kamu tuh penyemangat lah di sini. Udah ada kartu The Sun, udah pasti menyemangati semuanya. Kalau orang semangat itu jadi tidak mudah capek, tidak mudah lelah, tidak mudah putus asa. Kalau dia ingat kamu, itu yang dia rasakan. Dan ada kartu Temperance. Seimbang untuk dirinya sendiri. Dia lebih kayak bisa nerima keadaan nasib, terus lebih bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada dia sekarang, lebih legawa, lebih spiritual. Aku ngelihatnya ini naik energi dia sebetulnya. Tapi entah masalahnya mungkin ada yang fatal atau krusial yang menurut kamu udah nggak bisa lagi nih keterikatan sama orang ini. Kadang-kadang kita begini teman-teman, kalau kita kemelekatan, kita sama-sama nggak bisa ninggalin, tetapi perlu disadari, energi kadang-kadang tidak seimbang. Kadang-kadang kita yang terlalu banyak memberikan energi kepada orang, tapi orang itu tidak memberikan energi balik ke kita. Jadi kayak air susu dibalas sama air tuba, kalau itu paling jahatnya. Atau kamu baik tapi dimanfaatkan. Nah, itu energinya yang tidak seimbang. Gitu ya. Kita akan cek rasa terbaru dia terhadap kamu. Di sini tuh energinya enggan pergi ya, karena ada kartu The Strength. Walaupun dia enggan pergi, tapi dia juga tidak ada namanya mau datang ya, belum ada namanya mau datang, karena dia masih bertahan dengan ya udah aku masih merasa mampu. Ada kartu The Tower di sini yang bilang bahwa aku harus mandiri karena situasinya berjalan begitu cepat. Ya, dia nggak bisa lama-lama kayak bersungut-sungut atau mengharap-harapkan, walaupun dia pengen banget di sini. Kamu itu adalah sebagai supporternya dia, walaupun seperti itu. Tetapi ya dia harus menyadari, dan ini sudah menjadi keputusan kamu, bahwa keputusan yang mungkin memang menghancurkan dia gitu loh. Dan dia mau ngapain lagi? Itu sih. Dia percaya pada roda putaran nasib ya teman-teman, yang suatu hari sama-sama bisa healing, sama-sama bisa memberikan sebuah perubahan dari tadinya yang tidak baik menjadi yang baik. Perubahan apa yang dia inginkan di sini? Aku akan ambil ya, perubahan apa yang dia inginkan. Perubahan untuk berpikir lebih bijak lagi sebelum mengambil sebuah tindakan. Maksudnya
Dia sih lebih banyak kayak pending dulu nih gitu, memending semuanya, memikirkan baik-baik, baru membuat sebuah keputusan yang baik gitu loh. Jadi supaya ada pihak yang tidak tersakiti lagi. Di sini sebelum dia apa ya, sebelum suka sama seseorang atau membuka hati, dia juga harus memastikan dia tuh bener-bener suka. Jadi kalau aku bilang apakah orang ini masih bertahan sama kamu dan belum ada situasinya, ya aku bisa bilang ini kayak menunggu waktu yang tepat. Dan kalau dia sudah tahu timingnya kapan, ini dia baru bisa, ya ibaratnya mencari cinta gitu loh, mencari cinta, atau bisa aja dia return lagi. Ya kalau dia nggak dapet cinta, udah pasti sih kalau energinya masih ngendon di kamu seperti ini, 50-50 ya, bisa kembali lagi. Tapi kalau aku lihat di sini ya, dia lebih kayak memendam cinta lama sih. Karena ada kartu The Hangman, ada kartu The Lovers, berarti ada seseorang yang dia pikirkan dan pengen nanti ada aksinya setelah itu, setelah semuanya itu berjalan ya. Setelah situasinya oke, berjalan dan oke. Dia hanya bisa menunggu aja sekarang ini. Tuh kan, Three of Pentacles. Ini masih kayak orang yang energi kamu seperti ini ya, kembali ke orang lama, bukan orang baru. Mau datang lagi teman-teman. Memang kalau energi ini tuh bukan energi pergerakan ya. Nah makanya aku tuh kayak kalian ya harus bisa berpasrah. Karena sebenarnya akar the devil-nya ini apa, kita juga masih belum tahu teman-teman. Yang menjadi akar dari the devil ini, kemelekatannya itu apa. Jadi susah lepas. Misalnya gini, susah lepas itu adalah kalau seandainya kalian memang sudah tidak berpasangan dengan dia ya, tidak bersama dia, tapi kalian kayak susah dapet pasangan, atau kalian nggak mau punya pacar, iya kayak gitu energinya. Energi diem aja. Ya stuck sama orang lama, masih cinta, masih nggak sembuh-sembuh lukanya. Itu the devil. Nggak bagus kan? Mempertahankan yang buruk gitu. Ini kayaknya ada hubungan dengan past life teman-teman ya. Kalau aku bisa cek, ada hubungan past life. Mungkin di masa lalu ada yang manipulatif, sama manipulatif. Dan di sini energinya juga sama, kayak ninggalin, ada yang meninggalkan, ada yang terpaksa pergi. Nah mungkin sekarang energinya sama. Makanya kenapa past life itu kadang-kadang mempengaruhi kehidupan sekarang, walaupun itu tidak penting lagi. Kalau situasinya sama, berarti kita harus putuskan, karena di sini tuh ada yang perputaran-perputaran begini. Roda berputar, berbalik-balik lagi ya seperti ini. Energinya sama, the magician, the death, nanti pergi, ya kan? Tuh, the hangman keluar 2 kali, the devil lagi. Ini yang harus diputuskan sebetulnya. Ya langkah kamu sekarang sudah one step ahead. Tetapi kita nggak pernah tahu dari dia. Energinya masih ada the devil di sini. Berarti yang memberikan sebuah kemelekatan adalah orang yang kamu pikirkan. Atau bisa jadi kamu. Ya kita nggak tahu. Tapi kalau aku membaca di sini, kalau energinya tidak terbolak-balik, maka orang yang lebih agresif sebetulnya adalah dia. Tapi dia ya di cover dengan manipulatifnya aja. Gitu ya, jangan kamu maunya yang baik-baik aja terus dia. Kalau ini vice versa, berarti ini energi kamu. Tapi kalau kamu ikut dengan readinganku dari awal, setuju dengan energi kamu, ya ini berarti energi dia. Udah gitu aja ya, dibuat simple, dibuat enak, dibuat nyaman, dikondisikan dengan situasi kalian. Jangan tanya, kak gimana menyamakan situasi kondisi, yang ngerasain siapa, kan gitu. Kadang-kadang nanya terlalu detail, tapi detailnya tidak to the point. Please lah teman-teman, kalian kan juga umurnya aku rasa range-nya udah di atas 20 tahun ya. Harus pintar dalam mengerti gitu. Ada RUSIXJAWPL dan F ya. Ini adalah namanya. Kalian bisa cek aja.
Dan ada di sini ada Scorpio, ada apa ya? Virgo, Libra, Aquarian, Leo, Capricorn, dan Sagittarius. Kira-kira itu saja yang menjadi bacaan kita hari ini. Alasan dia kangen sama dirimu. Intinya ada kartu King of Wands di akhir. Dia masih ada ketertarikan secara gairah dan emosional juga sama kamu. Dan kita sudah bacakan tadi dengan rinci ya. Ciri-cirinya, orangnya, terus ya koneksi hubungan kalian, walaupun ini tidak detail banget. Tapi yang aku bilang sih orangnya ini bisa jadi umurnya tuh setara atau lebih tua ya, dan ya dengan kondisi-kondisi yang aku bicarakan tadi, mungkin dia baru dapat kerjaan, stres dengan pekerjaan, ini itu. Keuangannya sudah mulai membaik, tetapi dia khawatir tidak perfect, tidak bisa. Gitu energi kamu, energi yang agak abu-abu sebetulnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Jangan lupa kalau cocok di like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi karena YouTube tidak merekomendasikan video-video yang sekarang ini karena mereka lagi bongkar algoritma. Nggak heran kenapa viewersnya menurun karena semuanya begitu. Kalau misalnya yang stabil berarti terima kasih. See you and I see you. I love you. Bye-bye.